Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk sobatku semua. Kali ini kita bercerita tentang pesugihan bersekutu dengan jin betina. Di awal kisah di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Kemukus, hiduplah seorang pemuda bernama Surya. Ia hanyalah petani biasa, hidup pas-pasan, dan dihantui rasa malu karena tak kunjung bisa mengangkat derajat keluarganya yang miskin. Suatu malam, Surya bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan menyusuri hutan lebat menuju sebuah air terjun yang tak dikenalnya. Di balik kabut tebal, muncul sosok perempuan berparas sangat cantik, rambutnya hitam panjang, matanya bersinar seperti zamrud, dan tubuhnya dibalut kain putih yang nyaris transparan. "Aku bisa memberikan kekayaan yang kau dambakan," bisiknya lembut, "tapi kau harus bersedia menjadi milikku, tubuh dan jiwamu." Surya terbangun dengan napas terengah. Anehnya, kaki dan tangannya basah seperti abis masuk ke air. Di balik telinganya, ia menemukan sehelai rambut panjang dan hitam, bukan miliknya. Keesokan harinya, ia nekat menuju hutan mengikuti jejak dalam mimpinya. Tak disangka, ia benar-benar menemukan air terjun seperti yang ada dalam mimpinya. Di sana, perempuan itu muncul lagi. Namanya adalah Raras, jin penunggu air terjun yang telah lama mencari manusia untuk dijadikan sekutu pesugihan. Dengan ritual malam bulan gelap, Surya mengikat perjanjian dengan Raras. Sejak saat itu, kehidupannya berubah drastis. Ia mendadak kaya raya, sawahnya melimpah panen, dan usahanya melejit. Namun, setiap malam, Raras datang menagih. Ia muncul di cermin, di mimpi, bahkan di bayangan tembok. Suaranya semakin menuntut tubuh dan jiwa. "Surya, jangan kau lupakan sumpahmu." Surya mulai kehilangan akal. Ia tak bisa tidur. Bayangan Raras selalu mengikutinya. Bahkan saat ia duduk bersama keluarganya, suara Raras terus berbisik di telinganya. Orang-orang desa mulai menjauh, merasa aura gelap di sekitar Surya. Suatu malam, Surya ditemukan menghilang tanpa jejak. Di rumahnya hanya tersisa cermin besar retak dan tumpukan rambut hitam panjang berserakan di lantai. Beberapa orang bilang Surya telah dibawa masuk ke alam jin. Yang lain percaya ia telah menjadi tumbal kekayaan yang ia dambakan. Dan sampai sekarang, di bawah air terjun Gunung Kemukus, orang kadang mendengar suara perempuan bernyanyi lirih, dan cermin-cermin di desa itu tak lagi memantulkan bayangan dengan sempurna. Beberapa tahun setelah kepergian Surya, rumahnya dibiarkan kosong dan terbengkalai. Tanaman liar merambat di dinding, atapnya bocor, dan suara-suara aneh kerap terdengar saat malam tiba. Penduduk desa menghindari rumah itu, percaya bahwa arwah Surya belum benar-benar pergi. Namun tidak bagi Raka, keponakan Surya yang baru pulang dari perantauan di kota. Ia tak percaya tahayul. Ketika mendengar kabar bahwa rumah warisan pamannya kosong dan bisa ia tempati, Raka langsung pindah masuk. Ia ingin memulai usaha dari nol dan membuktikan bahwa kesuksesan bisa diraih dengan kerja keras, bukan pesugihan. Pada hari pertama tinggal, Raka menemukan sebuah buku tua di laci kamar Surya. Buku itu berisi catatan tulisan tangan, sebagian besar berupa mantra, simbol aneh, dan entah kenapa, gambar perempuan berambut panjang muncul berulang kali. Di halaman terakhir tertulis, "Jika kau membaca ini, maka perjanjianku belum berakhir. Dia belum puas, dan dia akan mencari pengganti." Raka menganggapnya cuma omong kosong. Tapi malam harinya, saat ia sedang bercermin di kamar mandi, ia melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Bayangan perempuan berdiri tepat di belakangnya, meski ia sendiri hanya seorang diri. Ia berbalik cepat, kosong, tapi saat ia kembali menatap cermin, perempuan itu tersenyum padanya. Cantik, memikat, tapi matanya tak memiliki cahaya manusia, hanya kegelapan yang dalam. "Namamu Raka," bisiknya dari balik cermin. Raka terkejut dan menjatuhkan gelas. Retakan kecil muncul di cermin. Namun suara perempuan itu masih terus terdengar meski ia menutup telinganya. "Pamanku, apa yang kau lakukan padanya?" teriak Raka. "Tugasnya belum selesai, tapi kau bisa meneruskannya. Kau punya potensi besar, seperti dia. Kau hanya perlu menerima aku." Sejak malam itu, Raka mulai bermimpi aneh. Ia selalu terbangun dengan tubuh basah kuyup, rambut panjang yang bukan miliknya ditemukan di bantal, dan suara Raras yang terus memanggil namanya. Namun berbeda dari pamannya, Raka mulai melawan. Ia mencari tahu sejarah Gunung Kemukus,
legenda Raras, dan ritual pemutusan ikatan pesugihan. Tapi semakin ia mencari, semakin kuat ikatan itu terasa. Bahkan penduduk desa mulai melaporkan kejadian aneh, cermin yang retak sendiri, suara tangisan perempuan di ladang, dan cahaya hijau dari rumah Surya saat tengah malam. Kini Raka harus memilih, melanjutkan perjanjian pesugihan yang belum selesai, atau menghancurkan ikatan itu meski taruhannya adalah nyawanya sendiri. Dan di balik semua itu, Raras terus tersenyum, menunggu keputusan Raka. Raka mulai kehilangan kendali atas kenyataan. Tidur dan bangunnya seperti menyatu. Dalam mimpi, Raras makin sering muncul. Kadang ia hanya duduk di sudut ruangan. Kadang ia membisikkan puisi-puisi dalam bahasa yang tak dikenali. Dan kadang, ia hanya menatap Raka dengan mata kosong berair darah. Semua usaha untuk memutus perjanjian gagal. Dukun-dukun yang ia datangi menolak membantu setelah tahu nama Raras disebut. Satu di antara mereka hanya berkata, jin itu tak bisa diusir. Dia bukan sekadar penunggu, dia penguasa. Sekali darah keturunan terikat, tak ada jalan kembali. Raka mencoba meninggalkan desa, namun mobilnya selalu mogok di jalan yang sama. Dan tiap kali ia tidur di luar desa, ia terbangun di tempat yang sama, di depan cermin di kamar Surya. Malam itu, Raka memutuskan menyelesaikan semuanya. Ia mengambil palu besi dan berdiri di depan cermin besar peninggalan pamannya. Udara dingin seperti membeku, dan embun mulai menutupi permukaan kaca meski jendela tertutup rapat. "Aku bukan milikmu," teriak Raka. Dari dalam cermin, Raras muncul perlahan. Kali ini ia tidak cantik. Matanya hitam penuh kebencian, mulutnya lebar seperti robekan kain, dan rambutnya menjulur keluar dari kaca seperti hidup. "Sudah terlambat, Raka. Kau memilih saat kau membuka buku itu. Kau memanggilku, dan sekarang, kau akan menjadi bagian dariku." Raka menghantamkan palu ke cermin. Retakan muncul. Ia mengulanginya, lagi dan lagi, hingga seluruh kaca pecah. Darah mengucur dari tangannya. Tapi cermin tak benar-benar hancur. Setiap pecahan justru menampilkan wajah-wajah lain, wajah pamannya, wajah perempuan-perempuan lain yang pernah jadi tumbal, dan di tengahnya, wajah Raka sendiri, perlahan tersenyum. Satu teriakan menggema di seluruh rumah, lalu sunyi. Pagi harinya, warga desa mendengar suara kaca pecah dan datang beramai-ramai. Di dalam rumah Surya, mereka hanya menemukan tumpukan pecahan kaca menghitam dan bercak darah yang membentuk lingkaran aneh di lantai. Raka tak pernah ditemukan. Namun sejak malam itu, cermin-cermin di rumah warga mulai menunjukkan keanehan. Sesekali mereka melihat bayangan lelaki muda berdiri di sudut pantulan, wajahnya penuh luka, matanya kosong, dan tepat di belakangnya, sesosok perempuan tersenyum manis sambil memeluknya erat. Raras telah mendapatkan pengganti, dan perjanjiannya terus berlanjut.
Kali ini kita menceritakan tentang larisnya toko pojok yang penuh misteri. Di awal kisah, di sebuah kota kecil yang tenang, berdiri sebuah toko tua di pojok jalan yang dikenal sebagai toko pojok. Toko itu menjual barang-barang antik dan kuno, jam dinding dari abad lalu, boneka porselen berdebu, hingga lukisan-lukisan yang tampak seperti menyimpan cerita kelam. Pemiliknya adalah seorang pria paruh baya bernama Pak Suro. Pendiam, jarang terlihat bicara dengan siapapun. Anehnya, walau sepi pengunjung, toko itu selalu tampak makmur. Barang dagangan tak pernah habis, dan Pak Suro terlihat makin kaya. Mobil barunya mencolok di parkiran, dan rumahnya dikenal paling megah di kawasan itu. Suatu malam, Rama, seorang mahasiswa jurnalistik yang tengah menyusun skripsi tentang urban legend, memutuskan menyelidiki toko tersebut. Ia mulai bertanya pada warga sekitar. Seorang nenek penjaga warung berkata lirih, toko itu dulu milik pasangan muda yang tiba-tiba menghilang. Katanya mereka melakukan pesugihan. Sejak itu, tokonya selalu berpindah tangan, tapi tak pernah tutup. Rama makin penasaran. Ia pun menyelinap ke toko saat malam hari. Di dalam, ia menemukan sebuah pintu tua di balik rak buku. Pintu itu membawanya ke ruang bawah tanah. Di sana, tergantung banyak foto orang-orang, semua pernah memiliki toko itu. Di tengah ruangan, ada patung hitam dengan wajah menyeramkan. Dan di depannya, mangkuk berisi darah segar. Saat Rama hendak pergi, pintu tiba-tiba tertutup sendiri. Di balik bayangan, muncul Pak Suro. "Kamu sudah melihat terlalu banyak," katanya dengan suara berat. Namun bukan suaranya sendiri. Tiba-tiba lampu padam. Hanya suara bisikan yang terdengar. "Sekarang giliranmu." Keesokan harinya, warga menemukan toko pojok sudah buka seperti biasa. Tapi kini, pemiliknya bukan lagi Pak Suro. Namanya Rama. Kalau kamu mau, cerita ini bisa dikembangkan jadi cerita bersambung atau dijadikan naskah film pendek. Mau lanjut dikembangkan? Sejak Rama mengambil alih toko pojok, segalanya berubah, bukan hanya dalam hidupnya, tapi juga dalam dirinya. Ia tak pernah lagi kembali ke kampus. Wajahnya pucat, matanya seperti tak pernah tidur, dan kata-katanya kini datar, dingin. Namun anehnya, toko itu justru ramai pengunjung. Barang-barangnya seolah memanggil pembeli masuk, dan setiap yang datang selalu membeli sesuatu. Tapi keanehan mulai muncul. Seorang pelanggan, ibu muda bernama Lila, membeli cermin antik. Malamnya, ia ditemukan tewas di kamar mandi. Wajahnya tercakar seperti habis diserang sesuatu dari dalam cermin. Seorang pria tua yang membeli kotak musik meninggal seminggu kemudian dengan tubuh menggigil membeku. Padahal hari sedang terik, desas-desus pun mulai beredar. Barang dari toko pojok itu terkutuk, bisik warga. Sementara itu, Rama mulai mendengar bisikan setiap malam saat toko telah tutup. Suara-suara dari balik dinding berbisik dalam bahasa yang teh.